dalam perbedaannya adalah ketika adanya vaksin, di situ pemeriksaan bukti-bukti di tingkat pertama, di sini tingkat negeri dan tingkat banding. Ada proses menjadi wawancara. Lalu di sini selain ada proses penyelidikan dan penyidikan, prosesnya jaksa itu menerima berkas perkara dari kepolisian yaitu melalui tahap penyelidikan dan ada bentuknya pola penuntutan. Di sini adalah keadaan di mana hak penuntut ini atau jaksa di sini tidak mau mengetahui. Ada juga proses penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Setelah sampai waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan harapan khusus bebas dari tuntutan atau lepas katakan pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Jadi di sini gugurlah penuntutan karena sudah ditanggung. Kok kenapa itu bisa pengaduan? Ini tentang basi amnesti ini bisa kita jelaskan karena hampir sama dengan bentuknya penuntutan. Jadi tujuan pelaksanaan pidana KUHP baru ini apakah akan menambah kedaulatan hukum di Indonesia atau jadi tantangan baru? kalau pidana susah, contoh misalnya di upacara perdata sampai sekarang masih HRR itu tidak dinamis. Hanya Sebuah tindakan pidana dilakukan 3 tahun lalu dan belum kadaluarsa dan dilaporkan tanggal 3 Januari 2026. Nah, jadi ya ini punya ganja, yang mana ganja ini di bawah 250 gram. Di situ kan dijelaskan di pasal 54 Undang-Undang Nomor 136 tentang undang-undang baru yang KUHP 91 tahun 2023. Di sini saya mau bertanya terkait undang-undang ini tidak mengatakan adanya kabur. tuntutan yang sudah diikat. Bisa nggak Pak kita tanggapan atau penjelasan dari Bapak? Kayak sampel contoh kasus vaksin Pfizer ini, apakah masuk dalam kadaluarsa atau bagaimana? Ya, gimana dipahami itu satu teorinya itu harus diskusi teorinya. Kok prakteknya kan? Gitu. Nah, kok prakteknya kan gitu ya? Iya. Oke, next aja Mbak. Oke. Nah, kalau tadi Pak Dr. Eka Rian sudah mau bicara tentang pertanggungjawaban saja terkait pidana, ya. Nanti lebih banyaknya kita discuss saja, ya. Karena Tidak mungkin seseorang itu dimintai pertanggungjawaban di luar dari apa yang dia lakukan, gitu ya. Jadi pelanggaran ringan, sanksi yang dapat dikenakan. Ini jelas kalau kita bicara KUHP ya itu aja isinya. Mau bagaimanapun ya itu tentang kejahatan, mau so far kita sudah diajarkan dengan teori pemidanaan restoratif pada saat kita menangani anak berhadapan dengan hukum ABH. Itu ya, hukum pidana, yaitu adalah teori manfaat. Ada manfaatnya tidak dengan menghukum orang. Ya, tadi saya di awal
yang menandatangani. Misalnya deh kita bilang penggelapan pajak lah, misalnya atau membuat. Yang pertama adalah komunitas seperti yang hari ini adalah mereka yang mana silakan bagi diri Anda, kapasitas Anda. Ketika Anda sudah lulus, Anda sudah siap untuk menjadi seorang praktisi hukum. Legalitas ada ijazah, meningkatkan SDM, silaturahmi dan relasi antar individu. Begitu ya sebagai pengantar. Mengapa acara ini ada? Karena ini hasil penyuluhan sehingga mereka bisa mengetahui hukum, memahami hukum, sehingga mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Khusus dengan jangka waktu masa percobaan 10 tahun. Artinya apa? Kalau terpidana itu memenuhi, jadi ketika Anda berdakwa maka ada pemberitahuan si A ini melanggar, sehingga nanti kembalikan ke lapas. Tidak berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan Polges. Bagaimana sehingga terjadi peristiwa itu? Apakah ada dia dalam diri pelakunya? Apakah ada motifnya? Apakah ada tujuan? Tidak ada misalkan mengganti sekian biaya atau berbuat membayar untuk hewan yang dibawa ke sapi. Ada tertentu membayar dengan hewan ternak. Sambil ada hukum, Anda harus melihat dari aspek hukum. Jangan ikut-ikutan masyarakat awam yang tidak belajar hukum. Berarti Anda sangat tempat menjalankan eksekusi mati. Anggota umum yang dibebaskan eksekusi di mana lapas? Bisa lapas atau penjara berat. Kedua harus di BAP diperiksa. Anda melakukannya apa? Tujuan Anda dicari motifnya, dicari sikap batin yang setia dalam kalau dia dalam keadaan sakit, apa gunanya dia masuk penjara? Justru penjara dia mengulangi kondisi ketergantungan dengan. Nah, kalau keluarga korban sudah maafkan, buat apa lagi mestinya ini ditunjukkan? Sudah ada perdamaian, ada pertanyaan. Enggak, sama sekali. Saya ingin berkait supaya dia mati. Tapi dia bukti yang memadai memberikan keyakinan kepada hakim untuk menyatakan atau menjatuhkan keputusan bahwa perbuatan perbuatan pidana. Bentuk penghargaan kepada orang gila tanggal 29 saja yang memadai adanya kesadaran, adanya kondisi pemilihan yang menginginkan dan yang menyadari dan perbuatan pidana jadi tidak boleh ya, meskipun Anda punya hak tapi tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau dia tidak bayar hutang, gugat secara perdata agar hakim masih sebagai prioritas. Ada yang baik, ini kan yang tidak. Apakah memberikan manfaat bagi masyarakat terkait dengan dasar pidana? Sekarang kita lihat pidana 10 tahun masa percobaan. Kalau dia berbuat baik, maka akan berubah menjadi pidana seumur hidup. Tapi korban baru melaporkan di tanggal misalnya 3 Januari 2006 atau juga Mengkapur diproses dilanjut maka berlaku masa daluarsa. Si A melakukan kejahatan dan dilapor